Hai kaum rebahan, apa kabar kalian guys? Semoga kalian semua masih sehat dan tetap semangat. Jangan takut sama corona ya, karena yang lebih menakutkan itu pikiran kalian sendiri. Salam kenal dengan saya si Mbak Kesasar yang mau cerita. Kali ini mbaknya mau cerita yang agak-agak horor ya, biar lebih mesra gitu. Sebelum mbaknya cerita, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini dulu guys. Biar mbaknya bisa terus nemenin kalian yang gak bisa tidur dan terus kangen sama mbaknya. Cerita ini pengalaman pribadi mbak yang menimpa anak mbak yang sekarang usianya tuh udah 10 tahun. Sejak dari tahun 2011 udah ada beberapa kejadian yang agak bikin mikir. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ternyata kejadian aneh itu sejak dalam kandungan. Sering banget dimimpiin hal-hal aneh dan didatengin sosok si mbak-mbak. Paham dong mbak-mbak apa? Sampai-sampai mbak-mbak yang datang di mimpi tuh bukan putih lagi dasternya, tapi udah hitam. Udah keseringan mondar-mandir kali dia sampai kotor tuh jadinya warnanya hitam. Ada satu malam kejadian itu, kejadian mimpinya ya maksudnya. Dibilang mimpi tuh kayak bukan mimpi. Kalau bahasa orang kampung tuh rep-repan. Rasanya tuh sesek, gak bisa gerak, gak bisa minta tolong, gak bisa bangun. Kayak dipeluk gitu. Mungkin si mbak-mbak baju hitamnya minta dicuciin kali bajunya. Soalnya udah hitam gitu kan, udah kotor banget dia, seringan mondar-mandir. Nah, ternyata kenapa si mbak-mbak yang baju hitam itu datang di mimpi. Malam itu bapaknya ini anak lagi ronda malam. Dan katanya dia tuh ngetokin tiang listrik yang ada di tikungan gang dekat rumah. Dan tikungan itu emang agak sedikit horor. Jarang banget orang mau lewat situ kalau nggak terpaksa. Karena, aduh, berasa banget deh horornya deh. Dan di mimpi itu tuh emang bener-bener, ya mungkin dia marah kali ya. Ngapain tempat gue diketok-ketok gitu. Gak pakai permisi, berisik gitu. Dia lagi tidur kali kan. Keberisikan. Dan dia dateng lah di mimpi. Yang ngetok bapaknya, protes ke emaknya. Gimana sih konsepnya tuh mbak? Gak paham mbak juga nih. Oke dilanjut ya. Dan kejadian aneh lainnya tuh saat anak ini umur 2 tahun. Waktu itu kita nginep di rumah kakak ipar. Semua nginep di sana, termasuk adik juga. Setelah itu, anak ini tidur siang. Dan sudah hampir sore sih kayaknya. Tiba-tiba, adik ipar tuh ngomong, "Kak, anak lo ada yang nungguin tuh di atas kepalanya." Nungguin gimana maksudnya? Orang gak ada siapa-siapa kok. Ada, itu anak kecil yang nungguin. Ya udahlah, biarin aja. Asal gak bikin nangis gak apa-apa. Dengan santainya mbak jawab gitu. Menenangkan hati, padahal panik boy. Kirain stop sampai di situ ya.
Ternyata ada kejadian malamnya. Saat kita semua udah pada tidur, Mbak kebangun karena ngerasa gak enak gitu tidur. Dan bener aja dong, ternyata si anak nih belum tidur. Bukan belum tidur sih, maksudnya dia gak tidur. Karena tadi kita tidur bareng gitu, semua tuh kita tidur. Pas Mbak kebangun, ternyata dia lagi duduk, dia lagi kayak main, kayak lagi nyengir-nyengir gitu. Horor kan tuh, gak ada siapa-siapa. Serem banget. Dan akhirnya dengan santainya Mbak cuma, "Dek, sini tidur ayo." Mbak pikir selama gak bikin anak ini nangis, atau kalau orang kampung kan nyebutnya sawan gitu ya, ya sudahlah, biarkan aja gitu, selama gak ganggu yang berlebihan. Kirain stop lagi sampai di situ, karena itu kan di rumah orang mungkin ada penunggu daerah situ, atau memang mereka lebih lama gitu kan. Enggak, selang berapa bulan Mbak ngalamin sendiri depan mata, jelas sekali saat itu lagi mati listrik di lingkungan. Mbak pasang lilin, taruh di lantai, tapi di pinggir tembok. Mbak mutusin cuma masang lilin satu, karena kan punya anak agak ngeri ya. Mbak ajak anak-anak deket lilin itu untuk duduk, nunggu sampai listriknya nyala. Lalu si anak ini kepo sama lilin. Namanya anak kecil kan penasaran ya sama hal-hal yang menurut dia tuh aneh gitu. Ngelihat lilin tuh apa nih gerak-gerak, nyalah-nyalah kayak begini. Penasaran mau dipegang. Sekali Mbak larang, Mbak peringatin, "Adek jangan dipegang. Lilin itu panas, nanti tangannya kebakar, tangannya berdarah." 2 kali masih Mbak peringatin lagi. Pas mau ketiga kali, itu dia penasarannya tetap, tapi kayak takut. Dia mau pegang, tapi tangannya dia tarik lagi. Mbak pikir, oh udah ngerti dibilangin. Tapi ternyata dia ngomong sendiri. "Aku gak mau pegang itu, nanti mama aku marah." Bisa dibayangin dong, kondisinya itu gelap, cuma ada lilin. Cuma Mbak sama anak-anak karena bapaknya belum pulang. Cuma Mbak itu mengalihkan ketakutan dengan tetap berpikir positif. Oh, anak kecil punya teman imajinasi. Yang imajinasinya kita gak bisa tebak itu apa, kayak gimana di dunia mereka. Itu makin bikin mikir, ada apa dengan anak ini? Kenapa? Kok begini ya? Singkat cerita, setelah anak ini 10 tahun dan dia udah bisa cerita sama ibunya, akhirnya dia cerita, "Mah, di kepala aku tuh kayak ada yang ngomong. Di kuping aku kayak ada yang bisikin aku terus. Aku suruh begini aja, aku suruh begitu aja. Aku gak dengerin mama. Aku gak mau nurut sama mama." Karena memang anak ini tuh super aktif banget. Dia pokoknya dibilangnya apa ya? Aduh, kelojotan terus gitu kerjanya tuh, gak bisa diem. Main, kayak gak punya rasa sakit, kayak gak kenal rasa sakit. Pokoknya gak kayak anak kecil pada umumnya. Dan sampai satu ketika anak ini bikin salah. Mbak emosi banget.
Anak ini Mbak marahin, dan karena tahu dari kecil anak ini ada something, Mbak itu sering nyimpen garam kasar di rumah. Kalau sekiranya anak ini nakalnya udah emang yang nggak wajar nih, ini tuh udah nguras emosi, udah emang bener-bener kayak cuma mau bikin ibunya marah-marah, itu pasti Mbak masukin kamar mandi, Mbak guyur pakai garam kasar, terus dimandiin. Jadi kayak ritual ngusir orang kesurupan gitu. Setelah dimarahin, diguyur pakai garam kasar, dimandiin, anak itu pucet. Baru kali itu Mbak ngeliat kalau anak ini kayak begini kondisinya. Dia pucet, dia ketakutan, dia sampai gak mau ngeliat. Setelah dipakein baju, dia pergi ke kamar belakang. Kamar belakang itu tuh kayak gudang gitu. Gak dipakai buat tidur, cuma buat taruh barang-barang yang udah gak kepake, baju-baju gak kepake. Dia masuk ke sana lumayan lama. Mbak pikir, mungkin dia ngerasa bersalah. Tapi dong, setelah kejadian itu, banyak hal-hal aneh lagi yang terjadi. Sering banget di kamar belakang itu tuh, barang-barang pada jatuh sendiri. Padahal gak ada kipas angin, gak ada ventilasi, gak ada kemungkinan-kemungkinan yang bikin, barang ini bisa jatuh. Tapi sekali dua kali Mbak masih mikir, ya mungkin Mbak naruhnya gak bener, naruhnya miring, apalah itu, untuk menghindari pikiran-pikiran yang aneh ini. Sampai satu ketika, di satu kejadian yang emang bener-bener aneh sih, Mbak pulang kerja, kondisi rumah itu gak ada siapa-siapa. Anak-anak lagi di rumah neneknya. Tapi anehnya kamar belakang itu berantakan. Kayak habis ada orang ngamuk, berantakin barang. Ngamuk-ngamuk, pokoknya sengamuk-ngamuknya. Kipas angin jatuh, karpet yang didiriin itu jatuh, beberapa barang juga posisinya udah gak jelas. Wow, ada apa ini? Kirain stop sampai di situ, ternyata tidak. Ada satu kejadian lagi yang itu dialamin sama adik. Waktu itu dia lagi nginep. Dia mau ambil barang yang dia taruh di kamar belakang. Pas dia buka pintu, dia lihat ada anak kecil lagi jongkok. Yang dikira si anak ini. Dan dia cuma teriak, "Kak, si Adi udah pulang ya?" "Belum kok, masih main loh dia." "Emang kenapa?" "Oh gak apa-apa." Dia gak mau langsung cerita. Tapi setelah beberapa hari dia baru cerita, "Kak, kemarin itu aku masuk ke kamar. Pas buka pintu, ngeliat ada anak kecil jongkok. Mukanya mirip banget sama adek. Dia nengok. Makanya aku langsung keluar lagi. Aku tanya Mbak, nggak ada ternyata." Makin horor ya. Tapi akhirnya ketemu orang pintar. Karena penasaran, ini anak tuh kenapa sih? Kok dari kecil kayak gini? Dan orang pintar itu bilang, anak ini itu diikutin tuyul dari kecil. Astagfirullahalazim. Ya pantas, dari kecil itu gak suka pakai baju. Ya telanjang. Tapi mendingan tuyul sih. Tuyul masih mau pakai kolor. Ini enggak,
telanjang, benar-benar telanjang bulat. Sampai sekarang anak ini saya nggak syariatin apa-apa, saya nggak bawa ke orang pintar lagi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Kenapa gitu? Pelajarannya tuh dapat sih. Kalau lagi hamil, kalau bisa orang tuanya, bapak atau sama ibunya jangan suka sembarangan. Apalagi di tempat yang sekiranya memang udah dianggap agak horor gitu sih ya. Ya pokoknya selama hamil tuh dijaga baik-baik. Jangan aneh-aneh. Rajin-rajin sholat, rajin-rajin baca doa. Gimana caranya ngelindungin diri. Biar gak ada apa-apa sama anaknya. Nah, untuk malam ini segitu aja ceritanya ya. Semoga tuh kalian bisa gitu ngerasain, ngeresepin, tapi jangan dibawa horor ya. Ini cuma cerita kok. Tapi kisah nyata.